Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus kepada tujuan ya, ingat fokus pada tujuan. Hak angket minimal banget, hak angket maksimal banget, maksulkan Jokowi itu. Lihat tuh. Dia mau adu rakyat sama rakyat, kita jangan terpecah belah ya di Minaya. Selama dia nggak main fisik, ingat jangan ada provokator, jangan kepancing ya. Pokoknya. Ketua ini mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu berdemonstrasi, gagap gempita dalam satu suara, dalam satu mulia. Adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terciptanya masyarakat sejahtera, Indonesia baru tanpa korban. Marilah kawan, mari kita kita tergenggam harapan. Marilah kawan, kita khusus Suriani hidup ini berjuta kali datang aksi bagiku satu langkah pasti. Ibu dari mana? dari Banten. Cilegon apa? Cidahu, ujung Kelon. Yang paling ujung. Keren. Nama Mas siapa, Mak? Nama saya Indonesia. Mak, di sini mau menyuarakan apaan, Mak? Mak, di sini mau menyuarakan apaan? Saya di sini demi berjuang untuk untuk perubahan, untuk menagihkan angket kita, biar negeri kita aman, adil, selesai beradab, tempat warobuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Mak. Sama-sama. Closing statement. Closing statement tuh kata-kata mutiara, kata-katanya semangat atau apa gitu. Kepada para pejuang kita di sini, semoga kita panjang umur, sehat selalu, semangat. Merdeka. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 02 lempar-lemparan botol kayak anak kecil bocah. Dari 02 tuh lihat, dari 02 ya. Saya tidak perlu menghinakan sesuatu yang sudah hina ya. Saya tidak perlu merendahkan sesuatu yang sudah rendah. Ya mancing dari 02 mancing. Oh, masih mancing, Mak. Kita tetap asik aja, biarkan aparat yang bergerak. Kalau aparat nggak bergerak, nanti ada juga kami juga ada jawara ya. Salah mirip lawan mereka, biarin.
biarkan pada tupoksinya masing-masing ya. Yang tugas keamanan, silakan. Kita fokus. Ada teman-teman yang lain ditunggu kehadirannya. Kita bermalam, kalau perlu mengadakan sholat tarawih di Bacakan sholat tarawih bareng-bareng berjamaah di masjid, di MPR DPR ya. Semangat. Yang penting kita sholat tarawih walaupun di jalan di mana alas. Yang penting kita laksanakan Tarawih. Sekaligus mengundang aksi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Sampurasun, Namo Buddhaya. Salam cinta kasih dimanapun kita berada. Masih bersama dengan saya TGD, my friend, my author. Kali ini saya bersama dengan Emak Yeli Diana dari simpul pergerakannya Sahabat Anies Nusantara ya. Ya, kita di sini bergabung ya, tadi ada dari 03 ya, diwakili dengan Pak Adiana Pitupulu ya dari parlemen, dan Pak Anton Mas Ribu ya dari parlemen. Nah, sekarang saya ingin menanyakan kepada Emak Yeli Diana ini alasan kenapa Emak pengen datang ke sini. Silakan, Mbak. Ya, saya selaku relawan ya dari Sahabat Anies Nusantara Republik Indonesia. Tapi kali ini kedatangan saya tidak membawa nama simpul relawan, tapi membawa nama emak pribadi saya selaku emak ya. Jadi dari start awal saya sudah melihat gejala kecurangan ini sudah betul-betul sangat membabi buta. Ibaratnya kalau orang bilang udah palu godam gitu ya, udah pukul rata. Jadi dari kecurigaan itu ya saya ikutin ya kan, step by step pada hari mulai dari MK dicawe-cawein sehingga terjadilah perubahan undang-undang yang ilegal gitu. Kemudian mengesahkan cawapres Gibran yang belum cukup umur sebenarnya itu ya kan. Sebenarnya tidak boleh serta-merta seperti itu kalau kita memang mau menjunjung tinggi etika berkonstitusi dan berdemokrasi dan menjaga kedaulatan rakyat secara murni dan konsekuen. MK tidak boleh berlaku seperti itu karena itu adalah tugas prioritas, tugas yang urgen yang utama dari anggota DPR. Sekalipun mereka dalam masa reses ya sudah tolak aja mentah-mentah ya toh, atau tunggu DPR RI selesaikan dulu masa resesnya. Satu ya, itu memang itu poin entry pertama, itu entry poin pertama membuka kecurangan ini sehingga melebarkan sayap sampai hari ini, mulai dari ketika sebelum hari pencoblosan itu cawe-cawenya presiden kita ya Pak Joko Widodo itu ya sudah menggandeng tangan atau merekrut kepala daerah, lembaga-lembaga tinggi yang lainnya, kemudian kementerian-kementerian udah bagi-bagi sembako yang nggak jelas. Itu kan bansos itu milik anak-anak yang darurat ya, kondisi kritis Indonesia ekonomi darurat. Tapi demi pemenangan anaknya nanti untuk sebagai capres dia udah curi start ya, kita bilang udah curi start kampanye sebenarnya beliau itu. Nah kemudian dari situ kita lihat mulai melebarkan sayap lagi kecurangan itu di KPU. Sudah terlambat 2 hari pendaftaran, masih oke diterima, harusnya didiskualifikasi aja. Iya, sudah Pak Prabowo ganti pasangannya siapa? Kan banyak dong. Ya kan, elit bangsa yang lain yang udah ketua partai sana sini. Masa anak ingusan baru kemarin, wali kota Solo juga belum beres, kemana-kemananya dia memerintah ya toh. Nah, sudah dia diposisikan. Nah ini satu namanya sudah curang dalam sisi melanggar reformasi dengan politik dinasti. Sedangkan reformasi itu sangat anti kepada dinasti politik atau politik dinasti. Karena apa? Lengsernya Pak Soeharto itu karena tekad untuk membunuh ya membersihkan virus-virus dinasti politik. Tapi di Jokowi dibangun lagi tuh udah jadi raksasa. Ya kan? Nah, kemudian itu yang kedua ya, kecurangan yang kedua. Yang ketiga pada hari H pencoblosan. Ya belum hari H aja udah diumumkan tuh dia menangnya dia 02. Aduh aneh deh kayak gitu. Udah masuk ya, walaupun sudah ada di luar negeri itu belum boleh. Sudah mendahului dan lebih maju daripada HKPK. Jadi sih udah merampas HKPK, curang merampas lagi gitu kan. Itu kan pengumuman itu hak wewenang kekuasaan dari KPU kan itu. Yang ketiga Yang ketiga itu udah ketiga. Yang keempat kemudian pada harinya sudah kemudian penghitungan suara.
quick count itu kan tidak berdasarkan data yang akurat ya. Tapi diumumkan sudah menang pesta-pesta, party-party. Waduh, kasihan deh gue. Udah gitu, setelahnya itu KPU dalam penghitungan suara tidak menggunakan real count. Malah dikirim IT-nya itu ya kerjasama dengan Alibaba. Itu kan suatu pelanggaran dalam hak kedaulatan suara rakyat ya. Di Indonesia kurang apa sih segala macam kemajuan teknologi? Mendingan mereka sudah datang ke sini, IT-nya kita, jangan kita kirim ke sana. Dia datang ke sini kalau memang bekerja sama kan seperti itu. Kan bahaya menjual data negara ya, Mbak. Menjual data gitu, saya nggak terima ini juga. sebagai bukti kalau Jokowi pantas untuk dimakzulkan ya. Udah pantas banget. Nah sekarang setelah kerjasama dengan KPU ya kan, banyak juga saya temuin data karena saya saksi luar di salah satu TPS di lingkungan RT saya. Itu ya kan, jadi banyak juga saya temukan juga ya yang curang-curang juga sih di TPS seperti itu. Jadi semuanya sudah dipukul rata lah untuk kecurangan ini. Jadi prinsipnya menurut saya ya kan, Prabowo Gibran tidak akan pernah menang tanpa kecurangan, tanpa KKN, tanpa nepotisme. Konklusi jadi gini, Mbak. Ini kita coba closing statement ya. Ini konklusi dari semua obrolan Mbak. Jadi apa nih, Mbak? Penutup kalimat mana ya untuk datang hari ini ke Nah, sini? dalam kondisi situasi bangsa negara kita seperti ini, maka biang keroknya itu harus dimakzulkan, harus dilengsarkan segera. Itu Pak Jokowinya. Kemudian DPR tolong ya segera hak angket itu difungsikan sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh konstitusi. Itu saja. Oke, mantap. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya itu ya tadi dari Mbak Heldiana yang semangat sekali lagi istirahat nih, soalnya lagi menjelang buka puasa. Lagi mau buka juga, emang sengaja recharge badannya ya, karena kita mau aksi sampai malam memang insya Allah ya. Insya Allah sampai malam. Jadi tolong teman-teman yang bisa hadir ya, bahwa kita di sini aksinya dari meskipun tadi ada kerusuhan dari 02 ya, coba-coba testing water dan lempar-lempar batu ya, mulai rusuh, tapi alhamdulillah teman-teman di sini bisa diantisipasi lah ya, kayak gitu ya. Ya, mari kita terus bersama menyuarakan kebenaran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam cinta kasih kebajikan dimanapun kita berada. Have a nice day. Yeah, have a nice day. Yang membakar untuk keluarga Jokowi, saudara-saudara. Bakar Jokowi sekarang juga. Bakar Jokowi. Sekarang banner Jokowi, bukan Jokowi bannernya, Jokowinya dimaksulin. Habis buka di sini. Adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terciptanya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa korban. Marilah kawan, mari kita nikmati, kita tergenggam para bangsa. Marilah Keluarga Jokowi pantas dibakar oleh rakyat Indonesia. Jokowi telah merusak demokrasi kita. Jokowi sudah menjadi penjahat demokrasi. Jokowi sudah benar-benar mengabaikan kepentingan rakyat Indonesia. Jokowi hanya cinta keluarganya, tidak cinta NKRI. Dalam revolusi, abdi kepada rakyat. Bakar foto Jokowi. itu satu langkah pasti. Hak angket diterima ya. Aksi berhasil. Terima kasih teman-teman yang udah mau berjuang. Aksi berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting hak angket, Bu. Hak angket. Ya santai aja.